Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ona Febriani, yaitu pada mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas 11 DPID. Pada KD 3.9 yaitu menerapkan prosedur tentang detail kusen pintu dan jendela. Baiklah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur rangka atap. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu detail kusen pintu dan jendela. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran ini. Yang pertama yaitu menjelaskan prosedur pembuatan detail kusen pintu dan jendela. Yang kedua yaitu menjelaskan gambar detail kusen pintu dan jendela. Dan yang ketiga menerapkan pembuatan gambar kusen pintu dan jendela. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung ini yaitu melalui pembelajaran ini peserta didik dapat memahami prosedur pembuatan gambar detail kusen pintu dan jendela dan mampu menyajikan prosedur pembuatan detail kusen pintu dan jendela. Baiklah, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu denah peletakan kusen. Apa itu denah peletakan kusen? Yaitu gambar penempatan bentuk kusen pintu dan jendela pada bangunan. Di samping itu juga sebagai penjelasan arah bukaan pintu dan jendela pada bangunan kita. Nah, selanjutnya sebelum menentukan peletakan kusen kita, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak menaruh bukaan pada arah yang menghadap matahari sore. Nah, yang kedua yaitu tidak menaruh bukaan pada arah yang menghadap tempat yang berbau. Misalnya tempat sampah, menghadap cemberan, nanti akan berpengaruh pada rumah kita. Kalau misalnya kita membuka jendela atau pintu kita yang berhadapan dengan tempat yang berbau, baunya otomatis akan masuk ke dalam rumah kita. Dan itu sendiri otomatis akan mengganggu kenyamanan kita. Dan yang ketiga yaitu melihat apakah ada bangunan orang lain yang dindingnya bersebelahan dengan pintu atau jendela kita nanti. Misalnya di pintu atau jendela kita itu ada bangunan rumah orang lain, nanti kita akan kesulitan untuk membuka dan menutup pintu atau jendela kita tersebut. Baiklah, jika kita sudah menentukan bagaimana menentukan arah-arahnya tadi, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jenis-jenis kusen atau jenis detail pintu dan jendela yang akan kita gunakan. Seperti pada gambar ini saya sudah menjelaskan. Yang pertama yaitu kusen tunggal, yang kedua kusen kombinasi, dan yang ketiga kusen kombinasi juga. Seperti pada gambar yang saya tampilkan pada slide. Selanjutnya, ukuran standar kusen pintu rumah. Nah, ukuran standar dari kusen pintu rumah di sini yang pertama yaitu pintu depan. Pada pintu depan dengan ukuran lebar dikali tinggi. Lebarnya yaitu 152 dengan tinggi 220 cm. Ini merupakan pintu double atau pintu lengkung. Selanjutnya, pada pintu kamar mandi. Pada pintu kamar mandi ini yaitu berukuran lebar 72 dikali tinggi 220 cm. Yaitu berjenis pintu PVC. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh pintu PVC. Nah, selanjutnya yaitu pintu kamar tidur. Pintu kamar tidur di sini berukuran lebar 92 dengan tinggi 220 dengan jenis pintu yaitu pintu engineering. Apa itu pintu? Bagaimana pintu engineering itu? Nah, pintu engineering itu jenisnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang saya tampilkan pada slide. Selanjutnya yaitu
pintu ruang kerja. Pintu ruang kerja ini sama ukuran tinggi dan lebarnya dengan pintu kamar tidur, yaitu 92 dikali 220 cm. Pintu ruang kerja ini biasanya digunakan pintu panel seperti slide ini. Nah, pada slide sudah saya masukkan contoh. Dan selanjutnya yaitu pintu ruang santai atau taman. Pada pintu ruang santai ini ukurannya masih sama dengan pintu ruang kerja dan pintu kamar tidur, yaitu lebar 92 dengan tinggi 220 cm. Pada pintu santai atau taman ini biasanya digunakan pintu geser atau pintu lipat. Nah, mungkin pintu geser dengan pintu lipat ini sudah sering Ananda temukan pada bangunan-bangunan yang sering Anda jumpai, yaitu bangunan rumah Ananda sendiri, bangunan rumah keluarga Ananda, dan bangunan di sekitar Ananda. Selanjutnya yaitu gudang. Pintu gudang biasanya berukuran masih sama dengan pintu ruang kerja, kamar tidur, dan pintu ruangan santai atau taman ini, yaitu lebar 92 dengan tinggi 220. Dengan jenis pintu yaitu pintu triplek. Triplek di sini juga sudah sering kita jumpai pada bangunan-bangunan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu garasi mobil. Dari yang saya sebutkan garasi mobil, mungkin sudah terbayang bagaimana pintu garasi mobil itu. Pintu garasi mobil itu yaitu seperti pintu garasi pada umumnya, dengan ukuran lebar 82 dengan tinggi 240 cm. Nah, akan saya jelaskan bagaimana detail-detail pintu itu. Yang pertama, detail 1. Pada detail 1 ini terdapat tiang. Pada tiang ini terdapat pen, dan pada pen terdapat pasak untuk memasukkan pennya. Nah, di samping pasak terdapat kuping. Kuping ini berfungsi untuk menahan pintu kita di dinding, agar pintu kita ini tidak terpisah dengan dindingnya. Selanjutnya, detail 2, lapisan timah. Lapisan timah ini terletak di bawah tiang. Nah, di bawah tiang ini terdapat lapisan timah, dan di atas lapisan timah ini otomatis sudah ada tiang. Nah, pintunya seperti ini. Pada pintu tersebut terdapat angker. Angker di sini untuk menahan pintu dan menghubungkan pintu ke dinding. Pada pintu ini terdapat ambang tengah dan juga ambang atas. Selanjutnya, ukuran kusen dan daun jendela. Ukuran kusen dan daun jendela di sini yaitu berukuran lebar minimal 80 dan maksimal 120 untuk jendela utamanya. Jendela utama, saya ulang kembali, berukuran dengan lebar minimal 80 dan dengan tinggi maksimal 120. Yang kedua yaitu jendela kamar. Nah, jendela kamar di sini dengan lebar minimal 60 cm dengan maksimal tinggi 90 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu jendela boven atau jendela pada dapur ataupun kamar mandi kita. Di sini ukurannya lebar minimal 30 dengan tinggi sama dengan lebar. Tinggi dan lebar minimal 30 cm. Selanjutnya, ini merupakan contoh detail kusen jendela. Di sini akan saya jelaskan. Ini merupakan pen pada jendela kita, dan ini merupakan kuping. Ini merupakan ambang tengah, dan ini merupakan ambang atas. Selanjutnya, ini merupakan hubungan kusen. Baiklah, fungsi dari kusen pintu kita ini adalah sebagai alat penghubung ruang satu dengan ruang lainnya, juga sebagai sirkulasi dari orang maupun barang.
Nah, untuk gambar detail pintu dan jendelanya, seperti pada gambar ini, kita tinggal proyeksikan garis seperti ini. Ini merupakan anes tampang. Yang pertama itu, kita garis proyeksikan dari pintu ke anes tampangnya. Selanjutnya, yang di atas ini merupakan tiang pintu yang merupakan anes tampang juga. Nah, setelah itu untuk sepatu kusen sama halnya seperti yang tadi, kita tinggal proyeksikan. Ukurannya yaitu 10 cm. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk detail yang jendela, ini kita misalkan melihat jendela dari bawah. Nah, untuk menggambarnya sama halnya dengan detail pintu, yaitu dengan memproyeksikan gambar jendela atau garis jendela itu ke bawah seperti ini ya. Nah, proyeksikan. Selanjutnya ini kita proyeksikan lagi. Seterusnya kita proyeksikan. Begitu juga dengan garis-garis selanjutnya. Nah, ini merupakan kuping atau telinga jendela. Nah, untuk telinga jendelanya sama halnya seperti yang tadi, hanya saja yang di sini segi 4 dan memanjang, yang di sini trapesium. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya bisa anak-anak coba pada buku gambar Ananda sekalian. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk tugas Ananda sekalian yaitu membuat detail kusen pintu dan detail kusen jendela. Untuk minggu depan kita akan mempelajari yaitu prosedur pembuatan gambar detail plafon. Cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.